Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali dengan kami di channel YouTube Arpani Bay. Pada hari ini kami akan memberikan atau akan membahas cara mudah untuk menuju sekolah unggulan. Khususnya di sini kami akan memberikan pembahasan soal tes masuk SMA Taruna Nusantara tahun 2019, dan dalam video ini akan kami sajikan dengan cara yang mudah, cara yang logis. Semoga nantinya anak-anak bisa memahami daripada pembahasan soal-soal ini. Semoga anak-anak yang nonton video ini ya bisa lulus di SMA Taruna Nusantara. Anak-anak sekalian, SMA Taruna Nusantara ini adalah merupakan SMA unggulan yang merupakan sekolah favorit yang sangat banyak digemari oleh anak-anak lulusan SMP di seluruh Indonesia. Maka perlu perjuangan yang optimal untuk bisa masuk ke sekolah ini. Nah, di sini anak-anak, kami akan mencoba memberikan pembahasan-pembahasan, dan silakan videonya disimak dengan baik. Semoga anak-anak yang nonton video ini bisa lulus di SMA Nusantara ini. Amin. Namun sebelum kita lanjutkan anak-anak sekalian, jangan lupa berikan komennya, berikan like-nya, dan berikan subscribe-nya. Sekali lagi, kami doakan mudah-mudahan Anda bisa menjadi siswa di SMA Taruna Nusantara yang Anda idam-idamkan. Amin. Nah, ini soal pertama. Ini ada bilangan 2 berpangkat 100 ditambah 2 berpangkat 99 ditambah 2 berpangkat 98 per 14. Itu sama dengan 2 berpangkat N. Dengan N adalah bilangan bulat positif. Nilai N yang memenuhi kondisi tersebut adalah. Nah, pertama anak-anak kita lihat di sini ya. Ini kalau mau kita kali-kalikan dengan artinya, wah terlalu repot ini. Maka kita ambil di sini mana pangkat terendah ya. Di sini 2 pangkat 100, 2 pangkat 99, 2 berpangkat 98. Yang pangkat terendah adalah 2 berpangkat 98. Jadi jika ini kita keluarkan di sini, maka ini 2 pangkat 98 dikali 2 berpangkat 2 itu sama dengan 2 berpangkat 100. 2 pangkat 98 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 2 berpangkat 99. Ya, 99. Sedangkan 1 ini dikali 2 berpangkat 98 sama dengan 90. Sama dengan 2 berpangkat 98 per 14 di sini sama dengan 2 berpangkat N. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal hitung 2 berpangkat 2, 2 berpangkat 1 ditambah 1 ya. 2 berpangkat 2 ditambah 2 berpangkat 1 ditambah 1 yang di dalam. Nah, sehingga ini menjadi 2 berpangkat 7. Bila dia menjadi 7 ya. Maaf, bukan 2 berpangkat 7, tapi 7. Ini 4 ditambah 2 ditambah 1 berarti 7. Nah, 7 dengan 14 ya, 7 dengan 14 itu bisa kita sederhanakan. Sehingga ini menjadi 2 berpangkat 98 per 2. Ini kita sederhanakan ya. Sama dengan 2 berpangkat N. Sehingga ini adalah 2 berpangkat 97 karena ini adalah 2 berpangkat 1 dikali 2 berpangkat 97. 2 berpangkat 1 dibagi 2 itu 1 ya. Sehingga ini tinggal 2 berpangkat 97 sama dengan 2 berpangkat N. Sehingga N adalah 97.
Jadi jawabnya adalah C. Selanjutnya ini 97/19 ditambah W sama dengan W ditambah 1/X plus 1/Y dengan W, X, dan Y bilangan positif. Maka nilai W ditambah X ditambah Y adalah, nah ini 97/19 kita tulis dulu soalnya, kemudian kita buat ini. Nah 97/19 ini kita pecah menjadi 95/19 ditambah 2/19. Ini kan berarti 97/19. Karena 95 ini bisa dibagi 19. Ya. Selanjutnya ini 95 dibagi 19 itu 5. Ini 2/19. Kemudian ini W. 5 ditambah 2/19 sama dengan W ditambah bilangan ini. Nah, maka di sini W 5 ditambah 2/19 itu sama saja dengan W ditambah bilangan ini. Maka nilai W sama dengan 5. Ya, nilai W sama dengan 5. Nah, 2/19 nanti sama dengan bilangan ini. Ya. Jadi 1/X ditambah 1/Y itu sama dengan 2/19. Nah, selanjutnya ini kita kalikan silang. Ini 2 kali ini 2 kali X plus 1/Y ini itu sama dengan 19 kali 1. Ya, 19 kali 1 ya 19. Selanjutnya kalau sudah seperti ini, 19 sama dengan 2 dikali X plus 1/Y. 19 kalau kita bagi 2 sama dengan 9,5. Nah, 9,5 sama dengan X ditambah 1/Y. Nah, kalau sudah di sini kita harus mencari berapa bilangan X dan berapa bilangan Y yang jika dijumlahkan dengan jumlah ini, dijumlahkan seperti ini, dapat 9,5. Nah, ini cuman bisa kita temukan jika X 9 dan Y sama dengan 2. Kalau ini 9, Y ini 2, berarti ini 9 ditambah 1/2. Itulah yang 9,5. Ya. Kalau X ini kita 9, berarti ini Y-nya adalah 2, berarti 1/2, 1/2 setengah. Setengah ditambah 9, 9,5. Maka X dan Y yang memenuhi persamaan ini hanya 9 dan 2. Maka untuk W ditambah X ditambah Y itu sama dengan W-nya tadi 5, X-nya 9, dan Y-nya 2 sama dengan 16. Ya. 16 jawabnya adalah A. Soal yang berikutnya. Ini banyak siswa putra di kelas A 3 kali banyaknya siswa putri. Di kelas B banyaknya siswa putri 2 kali banyaknya siswa putra. Banyaknya siswa di kelas A 60 orang, sedangkan di kelas B 45 orang. Jika dua kelas tersebut digabung menjadi satu, maka perbandingan banyak siswa putra dan putri adalah, nah kita lihat, jika siswa putra itu kita buat X dan putri Y. Maka kita lihat, untuk kelas A ini, X itu nilainya 3Y. Jadi 1X nilainya 3Y. Ya. Jadi ada 1X, ada 3Y. Berarti di sini ada 4 bagian, 1 bagian siswa putra sama dengan 3 bagian siswa putri.
Ya, 1 bagian siswa putra itu sama dengan 1 bagian siswa putri. Berarti di sini ada 4 bagian. Maka untuk siswa putra adalah 3/4 dari 60. Berarti ada 45 orang. Sedangkan untuk siswa putrinya 1/4. Ya, 1/4 dari 60 berarti 15 orang. Itu untuk kelas A. Untuk kelas B, ya, 2x itu sama dengan Y. Karena Y ini nilainya 2 kali X. Ya. Di sini siswa putri yang 2 kali siswa putra. Jadi Y 2 kali X. Berarti di sini ada 3 bagian, ya. 2 bagian Y sama dengan 1 bagian X. Maka putra itu 1/3 dari 45 karena jumlahnya 45. Berarti 15 orang. Sedangkan putrinya adalah 2/3. 2 bagian dari 3 bagian. Dikali 45 sama dengan 30. Nah, kalau sudah seperti ini kita sudah lihat. Di sini putranya 45, di sini 15. Ya. Berarti 60. Di sini putrinya 15, di sini 30. Maka perbandingannya ini 45 dengan 15 putra, ini putri 15 dengan 30, 45. Berarti 60 berbanding 45. Ya. Jadi masing-masing kita bagi dengan 15. Ya, 60 bagi 15 4, 45 dibagi 15 3. Ya. Maka perbandingannya adalah 4 berbanding 3. Maka jawabannya adalah B. Nah, soal selanjutnya. Diberikan 3, kemudian berbintang 5 sama dengan 4. 4 berbintang 2, 14. 5 berbintang 3, 22. 6 berbintang 7, 29. Maka nilai dari 7 berbintang 17 adalah. Nah, ini kita harus lakukan analisa. Ya. Nah, analisanya begini. 3 berbintang 5 ini untuk mendapatkan nilai 4. Ternyata ini adalah 3 kali 3 dikurang 5. 4 berbintang 2 untuk mendapatkan 14. Ternyata ini adalah 4 kali 4 dikurang 2. Jadi yang ini dikuadratkan dikurang 2. Tapi kita uji sampai yang terakhir. Ini juga ternyata 5 kali 5 dikurang 3. Nah, yang terakhir ini 6 berbintang 7 adalah 6 kali 6 dikurang 7. Nah, berarti 7 berbintang 17 itu adalah 7 kali 7 dikurang 17. Maka dia 49 dikurang 17. Nilainya 32. Ya. Maka nilainya adalah 32. 32 adalah C. Nah, ini. Nomor berikutnya, nomor 5, banyaknya kelipatan 11 dalam barisan 99, 100, 101, 102, kemudian 20.190 adalah berapa banyaknya kelipatan? Yang ditanya banyaknya kelipatan 11. Ya. Nah, kalau kita pakai rumus UN itu, ya, kalau kamu ingat-ingat adalah A ditambah N-1 kali B. Ya. Dimana UN-nya itu, U yang terakhir itu adalah 20.190. A 99. A itu adalah suku pertama. 99. Kemudian B-nya 11, ya. Karena kelipatan 11, ya. 1 kali 11, 2 kali 11, 3 kali 11, ya.
Kalau di sini sudah 9 kali 11. Mulai dari 9 kali 11 ya. Nah, kalau ini sudah lengkap tinggal kita masukkan ke rumus saja. Ini UN 20, 190, A-nya 99 ditambah N dikurang 1 dikali 11. Ini 11 kali N, 11N. 11 kali 1, 11. 99 dikurang 11 ya. Berarti selanjutnya adalah 88 ditambah 11N sama dengan 2090. Maka 11N tinggal 2190 ini dikurang 88. Nah, maka 11N adalah 20.102. 11N. Maka N adalah 1827 ya. Jadi ini 20.102 jika dibagi 11 itu adalah 1827. Ini yang bulat ya, karena N ini adalah N yang keberapa. Jadi ini kalau dibagi benar ini tidak bulat, berarti 1827, sekian. Tapi komanya kita abaikan. Kenapa kita abaikan? Nah, ini karena ini yang kita cari adalah suku yang keberapa. Nah, suku yang keberapa ini tidak kan kita menemui suku yang ke 100,5, tidak ada. Suku yang ke 100,2 tidak ada. Jadi kalau namanya yang kesekian pastilah ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6, ke 7, ke 8 dan seterusnya. Dia selalu bulat ya. Jadi tidak ada istilah misalnya yang ini yang ke 2,5, suku ke 2,5. Nah, di dalam suku ini tidak ada. Maka kita ambil yang pembagian yang bulat saja. Maka didapatkan N adalah 1827. Maka jawabannya adalah C. Nah, nomor berikutnya, Alisa perlu membeli 2 kaos di toko A. Alisa perlu membeli 2 kaos. Toko A 5.000 lebihnya dari harga normal di toko B. Toko A memiliki program khusus, yaitu jika membeli 2 kaos pembelian, kaos pertama harga normal, dan pembelian kaos kedua akan mendapatkan diskon 40% dari harga normal. Sedangkan program khusus toko B, yaitu diskon 10% dari harga normal untuk setiap pembelian kaos. Dengan kondisi seperti ini, harga kedua kaos yang dibayar oleh Alisa di toko A itu sama dengan di toko B. Maka harga normal, harga kaos di toko super tersebut adalah nomor 6. Alisa perlu membeli 2 kaos toko A 5.000 lebihnya dari harga normal di toko B. Toko A memiliki program khusus, yaitu jika membeli 2 kaos, pembelian kaos pertama dengan harga normal dan pembelian kaos kedua akan mendapatkan diskon 40% dari harga normal. Sedangkan program khusus di toko B, yaitu diskon 10% dari harga normal untuk setiap pembelian kaos. Dengan kondisi seperti itu, harga kedua kaos yang dibayar oleh Alisa di toko A sama dengan di toko B. Harga normal kaos di toko super itu adalah, nah pertama kita lihat harga di toko A misalnya X. Berarti harga di toko B adalah X dikurang 5.000. Karena toko A 5.000 lebihnya dari harga normal di toko B ya. Jadi B adalah X dikurang 5.000. Toko A
normal, harga normalnya itu adalah X. Kemudian diskonnya 40%, berarti yang dibayar 60% dari harga normal. Artinya 60% dari X. Sedangkan toko B, itu diskon di toko B 10%. Jadi harga barang pertama itu 90% dikali harga X dikurang 5.000, yaitu harga toko B. Barang kedua juga dibayar dengan 90% dikali X dikurang 5.000. Karena harganya jika membeli 2 buah semuanya didiskon 10%. Nah, harga yang harus dibayar A dan B itu sama. Berarti ini di toko A, X plus 60% X itu harus sama dengan 90% X min 5.000 ditambah barang kedua 90% dikali X min 5.000. Maka di sini disederhanakan dulu X plus 6/10 X sama dengan 9/10 dikali X min 5.000 ditambah 9/10 dikali X min 5.000. Nah, selanjutnya yang ini X saja kan, berarti dia 10/10, yang ini 6/10 X. Kalau yang ini 9/10 X min 5.000, yang ini 9/10 X min 5.000. Nah, selanjutnya ini 10 ditambah 6, penyebutnya sudah sama. 10 ditambah 6 ya, penyebut sudah sama, berarti 16/10 X sama dengan 18/10 dikali X min 5.000. Nah, ini kedua ruas kita bagi dengan 10. Sehingga tinggal 16 X sama dengan 18 dikali X min 5.000. Jadi kedua ruas dibagi dengan dikali dengan 10 ya. Kedua ruas dikali dengan penyebutnya ya. Sehingga pecahannya ini hilang. Sekarang ini 16, ini 18. Tinggal kita selesaikan 18 kali X, 18X. Kemudian 18 dikali ini dikurang ya, 18 dikali 5.000. Maka kita temukan ini 18 dikali 5.000. Nah, ini kurungnya salah, harusnya kurungnya di sini ya. Harusnya di sini yang ada kurung itu. (18 kali 5.000) ini 18 dikurang 16 berarti 2X ya. Ini 18 dikurang 16 X berarti 2X. Ini 18 kali 5.000. 2X sama dengan 18 dikali 5.000. Berarti X-nya ini 18 kita bagi 2. Berarti X itu tinggal 9 dikali 5.000. Maka X itu adalah 45.000. Wah, ini salah lagi ya. Ini salah tulis. X itu adalah 45.000. Jadi jawabannya adalah D. Maka nomor 6, Alisa perlu membeli 2 kaos. Toko A 5.000 lebihnya dari harga normal di toko B. Toko A memiliki program khusus, yaitu jika membeli 2 kaos, pembelian kaos pertama dengan harga normal dan pembelian kaos kedua akan mendapatkan diskon 40% dari harga normal.
Sedangkan program khusus toko B yaitu diskon 10% dari harga normal untuk setiap pembelian kaos. Dengan kondisi seperti itu, harga kedua kaos yang dibayar oleh Alisa di toko A sama dengan di toko B. Maka harga normal kaos di toko super itu adalah, sekarang kita lihat toko A misalnya harganya adalah X. Jadi harga barang pertama itu adalah X ya. Kemudian toko B itu adalah X dikurang 5.000 karena toko A tadi 5.000 lebihnya dari toko B. Maka toko B itu adalah X dikurang 5 karena toko B lebih murah 5.000 dari toko A. Jadi untuk toko A harga normalnya itu adalah X untuk barang pertama. Kemudian untuk barang kedua ada diskon 40%. Berarti yang harus dibayar untuk barang kedua adalah 60% dikali X. Bisa diikuti ya. Untuk di toko B diskon 10%. Maka barang pertama yaitu kaos pertama dibayar dengan harga 90% dikali X dikurang 5.000 karena itu tuh harga di toko B. Barang kedua juga dibayar dengan harga yang sama karena dia sama-sama punya diskon 10%. Berarti barang kedua juga dibayar dengan 90% dikali harga toko B yaitu X min 5.000. Harga yang dibayar di toko A dengan toko B itu sama. Berarti toko A ini tadi X, ini kan X ditambah 60% dikali X itu sama dengan toko B ini tadi 90% dikali X min 5.000 barang pertama. Barang kedua adalah 90% dikali X min 5.000. Ini kita sederhanakan, kita buat per 10 semua ya. 60% jadi 6 per 10. Ini untuk memudahkan saja. 90% kita buat 9 per 10. Ini juga 90% kita buat 9 per 10. Nah, selanjutnya yang ini adalah X. X berarti 10 per 10. Ya. Ditambah 6 per 10X. Ini biar penyebutnya sama, kita menyamakan penyebut. Yang ini 9 per 10, yang ini 9 per 10. 10 ditambah 6, berarti 16 per 10X. Ini 9 per 10, ini 9 per 10, berarti 18 per 10. Maka dia jadi seperti ini. Yang ini adalah 16 per 10. Sedangkan yang ini 18 per 10 dikali X min 5.000. Selanjutnya karena ini semuanya adalah per 10. Nah kita per 10-nya ini kita hilangkan. Kita kalikan dengan 10. Sehingga dia menjadi 16X sama dengan 18 dikali X min 5.000. Selanjutnya 18 kali X, 18X. 18 kali min 5.000 yaitu 18 dikali min 5.000. Nah, selanjutnya 16 kita pindahkan ke sini jadi min 16. Min 18X kali 5.000 kita pindahkan menjadi X 18 kali 5.000. Tinggal 18X dikurang 16X berarti 2X adalah 18 kali 5.000. Berarti X adalah 9 kali 5.000. Berapa 9 kali 5.000? Ya 45.000. Maka jawabannya adalah D ya. 45.000. Jawabannya adalah D. Nomor 7,
Formula untuk mengkonversi suhu dalam Fahrenheit ke Celsius adalah C sama dengan 5 dikali F-32/9. Titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Nah, titik didih air dalam Fahrenheit adalah, kita tulis dulu konversinya, rumusnya seperti itu. Kemudian kita buat seperti ini, 9 kita kalikan ke C, 9C sama dengan 5 dikali F-32. Ini C-nya 100, C tinggal dimasukkan 100, kemudian kita sederhanakan ya, 100 kita bagi dengan 5 dulu, 20, selanjutnya adalah 9 kali 20, sama dengan F dikurang 32. Nah, selanjutnya 180 min 32 nya dipindahkan, berarti F itu adalah 212. Maka jawabnya adalah A. Selanjutnya nomor 8. Harun membuat sebuah jendela berbentuk persegi dengan panjang sisi P dan menggunakan 8 kaca berukuran sama seperti tampak pada gambar. Perbandingan tinggi dan lebar itu adalah 5:2. Lebar batas di sekitar kaca dan jarak antar kaca adalah 5 cm. Maka nilai P, nah ini yang perlu kita pahami, ini berbentuk persegi ya. Ini P, ini juga P. Jadi ini P, ini P. Pertama kita lihat dulu, jika tinggi ini kita anggap ini tinggi ini adalah T, kemudian lebar yang kecil ini adalah L. Nah, T berbanding L adalah 5:2. Sesuai dengan ketentuan ini bahwa T berbanding L 5:2. Jadi T itu adalah 5/2 L ya. T itu adalah 5/2 L. Nah, selanjutnya kita lihat yang ini, yang P ini L 1 2, 3, 4 L di sini. 4 lebar. Kemudian di sini 1 2 3 4. 1 2 3 4 5. Ada 5. 5, kemudian lebar setiap ini 5. Berarti 25. Ya. Maka P yang ke sini atau P ini adalah 4 lebar ditambah 1 2 3 4 5. 5 kali 5 25. Jadi panjang yang ini 25. Selanjutnya yang ke bawah ini P. Ini T tadi, ini adalah T. 1T berarti ini 2T ya, T-nya 2. Kemudian lebar ini 5 5 5, jadi 15. Berarti 2T ditambah 15. Maka untuk P ini adalah 5/2 dikali 2 ya. Ini kan 2, kemudian L plus 15. Karena ini 5/2 L. T ini 5/2 L. Berarti 5/2 dikali 2 kali L. Sehingga ini 5L plus 15. Jadi P ini, P yang ini 5L plus 15. Nah, ini dulu yang perlu kita pahami. Ya.
Jadi kita dapat dua persamaan, ini P yang panjang ini, kemudian yang P2 adalah ini. Karena dia persegi, ketentuannya di sini persegi, ya, maka P ini sama dengan P ini. Artinya ini kalau kita anggap ini P1, ini P2, sama. Berarti 4L ditambah 25 ini sama dengan 5L ditambah 15. Nah, ini bisa dipahami? Atau perlu kami ulangi bahwa tadi kita dapatkan P ini adalah 2T plus 15. Yang mana 2T tadi ini? 1T, ini 2T. 15 yang mana? Ini 5, ini 5, ini 5. Ya. Karena harga T ini tadi, harga T ini adalah 5 per 2L, maka T ini kita harus ganti dengan 5 per 2L. Nah, itu. Sedangkan 2 ini kita dapatkan dari 2T tadi. Jadi ini tetap ya. Nah, kemudian T ini tadi T. Ini T. T ini adalah 5 per 2L. 5 per 2L. Nah, kalau sudah di sini tinggal 2-nya kita coret, kita sederhanakan. Jadi 5L plus 15. Maka kita dapatkan persamaan 2. Jadi P pertama dengan P yang kedua ini sama. Karena persegi. Nah, selanjutnya dari 1 dan 2 kita dapatkan 4L plus 25 itu sama dengan 5L plus 15. Kalau sudah seperti ini tinggal kita pindahkan saja ini ya. 15 nanti pindah ke kiri, 4L pindah ke kanan. Nah, seperti ini. Jadi 25 dikurang 15 ini sama dengan 5 dikurang 4L. Sehingga L sama dengan 10. Nah, kalau sudah dapat L-nya sama dengan 10. L ya. Tinggal kita cari P. Kita masukkan ke salah satu saja di sini. Ya. Kita ambil boleh P-nya ini, boleh P persamaan 2. Boleh P persamaan 1, boleh P persamaan 2. Nah, misal kita ambil persamaan 1 ya. L 10. Berarti 4L, 4 kali 10 ya. 4 kali 10 ditambah 25. Berarti P itu adalah 40 ditambah 25. Maka 65. Juga kalau kita pasang ini ya, ini 10. 5 kali 10, 50 ditambah 15 juga 65. Nah, jadi boleh di persamaan 1, boleh juga di persamaan 2. Maka jawabannya adalah B. Nomor 9, banyaknya siswa kelas 8A adalah 30 orang. Jadi jumlah siswa di sini 30 orang. Diketahui 10 orang suka matematik, 11 orang suka IPA, dan 13 orang suka olahraga. 4 orang suka matematika dan IPA, 5 orang suka IPA dan olahraga, dan 7 orang tidak menyukai matematika, IPA maupun olahraga. Siswa yang suka ketiga-tiganya ada 3 orang. Maka yang ditanya banyaknya siswa yang suka matematika dan olahraga adalah. Nah, pertama kita lihat dulu yang tidak suka ketiga pelajaran 7 orang ya, kita tuliskan di 7 orang ya. Berarti di sini sebenarnya tinggal 23 berarti orang lagi yang akan kita hitung. Kemudian 3 orang ini yang suka ketiga-tiganya. Jadi 3 ini masuk ke semua lingkaran. Ketiga pelajaran. Ini yang tidak suka, ini yang suka. Kemudian kita lanjutkan ya. Di sini siswa yang suka IPA dan olahraga artinya masuk dalam lingkaran IPA dan olahraga itu ada 5 orang. Tapi di sini sudah ada 3 orang. Berarti tinggal 2 orang yang IPA dan olahraga saja. Ya. Yang IPA dan olahraga saja itu ada 2 orang. Tapi yang IPA dan olahraga itu ada 5 orang. Tapi yang 3 lagi dia suka matematika. Maka di sini tinggal 2. Bisa diikuti? Nah, kemudian siswa yang suka matematika dan IPA itu 4 orang.
Jadi matematika dan IPA ini 4 orang. Yang suka matematika dan IPA saja 1 orang, berarti ini 3 orang ya. Nah, yang suka matematika IPA ini sudah ada 3 orang. Jadi tinggal 1 lagi di sini. Biar dia cukup 4. Nah, selanjutnya yang suka IPA itu ada 11 orang. Yang suka IPA ini 11 orang. Tapi di sini 1, 3, di 6 orang. Berarti ada yang hanya IPA saja di sini. Sebanyak 5 orang. Ya. Jadi ini semuanya suka IPA. 11 orang. Tapi yang IPA saja 5 orang. Ya. Yang IPA dan olahraga 5 orang. Yang IPA dan matematik 4 orang. Ya. Nah, selanjutnya jumlah siswa dikurang yang suka IPA dikurang yang suka ketiga pelajaran itu sama dengan jumlah siswa yang suka matematika maupun IPA. Jadi yang suka matematika maupun IPA itu nanti di sini banyaknya siswa kelas 8 ada 30 orang. Diketahui 10 orang suka matematika, 11 orang suka IPA, dan 13 orang suka olahraga. 4 orang suka matematika dan IPA. 5 orang suka IPA dan olahraga. Dan 7 orang tidak menyukai matematika, IPA maupun olahraga. Siswa yang suka ketiga-tiganya ada 3 orang. Maka banyaknya siswa yang suka matematika dan olahraga adalah. Nah, pertama yang tidak suka dulu kita tulis ini ada 7 orang. Masukkan 7 orang. Kemudian yang suka kedua-duanya ini 3 orang. Nah. Selanjutnya siswa yang suka IPA dan olahraga. IPA dan olahraga itu 5 orang ya. Ada 5 orang di sini. Ini olahraga, ini IPA. Jumlahnya 5 orang. Yang sudah ada di sini 3 orang. Maka tinggal nambah 2 orang ya. Nah, ini yang suka IPA dan olahraga saja itu ada 2 orang. Tapi siswa yang suka matematika dan IPA itu adalah ada 5 orang. Tapi siswa yang suka IPA dan olahraga itu ada 5 orang. Ini. Tapi siswa yang suka IPA dan olahraga saja itu ada 2 orang ya, di sini. Selanjutnya siswa yang suka matematika dan IPA itu ada 4 orang. Nah, ini. Matematika dan IPA itu ada 4 orang. Ini sudah tertulis 3, berarti di sini tinggal 1 ya. Tinggal 1 ya ini. Ya. Selanjutnya yang suka IPA itu 11 orang. Di sini 11 orang suka suka IPA. Di sini sudah ada 1, 3, 2. Berarti ini sudah ada 6. Berarti sisanya tinggal 5 lagi. Nah, kemudian jumlah siswa 30 kita kurangi 7, kita kurangi di sini 3, kurang 1, kurang 2, dikurang 5. Itu berarti untuk yang matematika dan olahraga ini itu masih ada 12 orang lagi yang harus kita hitung. Jadi di sini nanti ini ada 12 jumlah yang ini. Entah berapa matematika, berapa yang matematika dan olahraga saja, berapa yang olahraga. Nah, kita hitung yang suka matematika selain IPA. Ya. Ini yang suka matematika selain IPA, ini IPA-nya ada 4. Ya. Sedangkan yang suka matematika itu ada, di sini berapa yang suka matematika? 10 ya. Yang suka matematika 10. Berarti 10 dikurang 4 dia 6 orang. Ini yang suka matematika selain IPA. Berarti di sini nanti dalam lingkaran matematika ini ada 6.
hanya yang matematika saja berapa, yang dalam ini berapa. Nanti kita hitung. Kemudian yang suka olahraga selain IPA. Ini suka olahraga selain IPA, berarti yang dua ini tidak masuk sebenarnya. Tapi yang suka olahraga ini katanya ada 5 orang. Nah, suka olahraga itu ada 13 orang. Nah, ini 13. Berarti 13 dikurang 5 ini. Nah, berarti dalam lingkaran ini harus ada 8 orang lagi. Nah, hanya berapa di sini dan berapa di sini. Nah, selanjutnya matematika ditambah olahraga itu 6 dan 8. 14 orang. Sedangkan yang akan kita hitung tinggal 12 orang. Tapi ternyata jumlahnya ada 14 orang. Berarti ada yang merangkap. Berarti ada yang matematika, olahraga, dan matematika. Berapa? Nah, berarti matematika dan olahraga selain IPA itu adalah 14 dikurang 12. 2. Berarti di tengah-tengah sini 2. Nah, selanjutnya kita lihat di tengah-tengah sini 2, ya. Sedangkan matematika itu 6. Berarti yang di sini 4, ya. Nah, yang di sini 4. Nah, ini dulu olahraga ya. Di sini 6 dulu, ya. Karena tadi 8, kan 8. Di sini sudah ada 2, berarti di sini 6. Matematika tadi katanya ada 6. Nah, berarti tinggal 4 di situ. Nah, sekarang pertanyaannya, banyaknya siswa yang suka matematika dan olahraga. Ini yang suka, nah ini saja. Ini yang suka matematika, ini yang suka olahraga. Nah, yang suka matematika dan olahraga cuman ini. Ya. Ini dia suka matematika dan olahraga. Ya, ini suka matematika dan olahraga. Ada yang suka matematika dan olahraga saja ada 2 orang. Tapi yang suka matematika, olahraga, dan IPA itu ada 3 orang. Jadi jumlahnya ada 5 orang. Maka jawabannya adalah A. Bagaimana anak bisa diikuti? Nah, kalau belum bisa mengikuti, nanti diulang lagi videonya, diperhatikan dengan cara baik-baik. Ya. Ini tidak sulit ini, hanya memang diperlukan sedikit nalar ya. Nah, ini yang nomor 10. Jika fx plus 1 itu sama dengan fx min 1 plus 2. Sedangkan f5 sama dengan 6. Maka yang ditanya f1 adalah, kita buat dulu itu. Nah, kemudian F5 ini. F5 sama dengan fx plus 1 dulu. Kita lihat ini. F5. Ya. Ini sama dengan fx plus 1 ini. Sehingga ini 5 itu sama dengan x plus 1. Sehingga nilai x adalah 4. Ini 4. Nah, selanjutnya F plus 4 kita masukkan sini. Ini Fx berarti ini 4 karena X-nya 4. Kemudian plus 1 itu sama dengan F ini 4 min 1 plus 2. Sehingga ini adalah F3 plus 2. Sedangkan F5 ini tadi adalah 6. Ini F5 ini adalah 6. Sedangkan ini F min 4 itu adalah F3 plus 2. Sehingga F3 ini adalah 6 dikurang 2 sama dengan 4. Nah, selanjutnya F3 ini F3, ini adalah 2 plus 1, kita kembalikan ke sini.
3 ini adalah 2 plus 1. Sama dengan 2 min 1 plus 2. Jadi ini kalau F min 1 ini, jadi F1 di sini jadinya. Nah, F1 ditambah 2 sama dengan 4. Ini F3. Ini kan F3. F3 sama dengan 4. Maka ini sama dengan 4. Maka F1 ditambah 2 sama dengan 4. Maka F1 adalah 4 dikurang 2. Maka F1 adalah 2. Maka di sini F1 adalah 2. Selanjutnya persamaan garis G 2X plus Y sama dengan 11. Garis H melalui 4,2 dan sejajar dengan garis G. Garis H memotong sumbu X di titik A. Koordinat titik A adalah, nah pertama garis sejajar itu gradiennya sama. Jadi maka jika garis itu adalah 2x plus Y, maka garis H juga sebenarnya adalah 2x plus Y. Karena gradiennya sama. Kemudian kita buat bahwa H itu adalah 2x plus Y sama dengan C. Nah yang harus kita cari adalah C. Maka X-nya adalah 4. 2 kali 4 plus 2. Ya. Sehingga C adalah 10. Maka garis ini adalah, garis yang ini adalah 2x plus Y sama dengan 10. Kemudian garis akan memotong sumbu X jika Y-nya 0. Jika ini 0. Maka 2H ditambah 0 sama dengan 10. 2x. H itu adalah 2x ditambah 0 sama dengan 10. Maka 2x itu sama dengan 10. Berarti X sama dengan 5. Maka titik potongnya adalah 5,0. X-nya 5, Y-nya 0. Maka jawabannya adalah B.